Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pembiakan tanaman dengan topik pembahasan adalah persiapan tempat persemaian. Bersama saya, Ibu Tuti Alawiyah. Tempat persemaian merupakan suatu tempat yang digunakan untuk melakukan penyemaian benih atau kecambah dan menyapi bibit yang bersifat sementara sampai menjadi bibit siap tanam di lapangan. Untuk membuat tempat pembibitan agar sesuai dengan tumbuhnya benih yang disemai dan bibit yang disapi, maka tempat pembibitan harus disiapkan sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Berikut merupakan persyaratan tempat persemaian. Yang pertama, lahan bersih dari gulma, sisa tanaman sekelilingnya dan kotoran. Kedua, suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, sirkulasi udara lancar. Keempat, terlindung dari angin kencang, sengatan matahari dan hujan. Kelima, media tumbuh harus gembur dan subur. 6. Tidak tergenang air. 7. Dekat sumber air dan airnya tersedia sepanjang tahun, terutama untuk menghadapi musim kemarau. Kedelapan, dekat jalan yang dapat dilewati kendaraan roda 4 untuk memudahkan kegiatan pengangkutan keluar dan masuk kebun. 9. Terpusat sehingga memudahkan dalam perawatan dan pengawasan. 10. Luasnya disesuaikan dengan kebutuhan produksi bibit. 11. Lahan datar dan drainase baik. Dan 12. Teduh dan terlindung dari ternak. Untuk menyiapkan tempat pembibitan harus sesuai dengan persyaratan tersebut. Maka perlu dilakukan kegiatan pembersihan lahan. Pembersihan untuk lahan sempit dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menggunakan alat-alat seperti sabit, parang, garpu, dan korek. Sedangkan untuk lahan yang luas bisa menggunakan traktor. Pembersihan lahan dengan menggunakan herbisida yang disemprotkan pada lahan dengan konsentrasi sesuai anjuran, sebaiknya dipakai sebagai alternatif terakhir dan dilakukan apabila terpaksa. Penggunaan pestisida ini dapat berpengaruh pada pencemaran terhadap lingkungan, baik pada tanah maupun air, yang disebabkan oleh terbawanya aliran permukaan akibat air hujan. Pembersihan lahan dapat juga dilakukan dengan membabat sisa-sisa tanaman atau rerumputan yang tumbuh, lalu dikumpulkan pada tempat tertentu, kemudian dibakar. Kegiatan pembakaran ini akan berakibat turunnya kualitas tanah pada tanah bekas pembakaran, dengan menurunkan kandungan bahan organik tanah yang merupakan sumber unsur hara bagi tanaman dan mikroorganisme. Selain itu, asap yang ditimbulkan oleh pembakaran akan berakibat buruk pada lingkungan. Sistem tempat persemaian atau pembibitan dibagi menjadi dua, atau yang umumnya sering digunakan ada dua macam. Yang pertama raised bed, yang kedua sunken bed. Untuk raised bed merupakan tempat pembibitan yang berbentuk bedengan atau guludan pada lahan datar tanpa menggunakan atap atau naungan di atasnya. Sedangkan sunken bed ada dua jenis yang biasa digunakan dan dibagi lagi menjadi dua. Untuk sunken bed ada shade house dan greenhouse. Shade house sendiri adalah tempat pembibitan yang berbentuk bedengan atau guludan pada lahan datar dengan dilengkapi naungan yang dapat dibuka dan ditutup pada bagian naungannya. Sedangkan greenhouse
adalah tempat pembibitan yang berbentuk rumah kaca yang dapat dikendalikan temperaturnya dan kelembaban udara di dalamnya sesuai dengan kebutuhan benih kecambah yang ditanam. Pada dasarnya tempat pembibitan dibuat dengan cara yang sama, terdiri dari bedengan dengan naungan atau tanpa naungan. Hanya bedanya dalam perlakuannya tergantung pada tujuan kebutuhan. Selanjutnya adalah bedengan. Bedengan merupakan luasan lahan tertentu yang dibuat untuk menghindari terjadinya genangan air pada tempat pembibitan yang dapat mengakibatkan jeleknya airasi. Naungan yang dimaksud merupakan sebagai suatu atap peneduh bagi benih kecambah yang disemai, kecambah ataupun bibit yang masih muda yang belum mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan di lokasi penanaman yang sebenarnya. Fungsi naungan ada 3. Yang pertama, untuk melindungi tanaman muda terhadap sengatan terik matahari dan jatuhnya air hujan. Yang kedua, untuk menyediakan intensitas sinar matahari yang sesuai dengan kebutuhan tanaman muda. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya penguapan yang terlalu besar pada tanaman muda. Dilihat dari bentuknya, naungan terdiri dari naungan bentuk atap datar atau horizontal, naungan bentuk miring, naungan bentuk sungkup. Naungan digunakan sebagai pelindung tanaman muda, dapat dibuat berbagai bahan atau dapat dibuat dari berbagai bahan. Yang pertama, ada plastik transparan, paranet, daun kelapa, alang-alang, dan lain-lain. Lebar dan panjangnya disesuaikan dengan ukuran bedengan. Umumnya, naungan ini dirancang menghadap ke arah timur-barat, dengan tujuan agar tanaman muda mendapatkan sinar matahari pagi lebih banyak dibandingkan dengan sore hari. Sedangkan tinggi naungan ini disesuaikan dengan jenis bentuk naungan. Oke, untuk hari ini saya rasa materinya sudah cukup. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.